Iya, Masya Allah. Halo teman-teman, panggil aja Kak Romi ya. Memang dulu secara histori saya kuliahnya bukan keguruan Pak Deis. Oh. Iya, secara akademis itu dulu saya kan di S1 Fakultas Peternakan gitu. Oh, Masya Fakultas Allah. Peternakan. Wah, sempat ini ya, jalanin aja dulu ya karena ini yang berbeda begitu ya. Dari Kebiasaan peternakan ke anak-anak, iya, jadi guru. Dan sebenarnya repotan mana itu? Ngurusin hewan atau ngurusin anak-anak? Lebih teratur, lebih repot ngurusin ini sebenarnya pada ya binatang ya, hewan ya. Iya, dongeng dong tentang puasa gitu, tentang apa hikmah puasa ke anak-anak gitu. Nanti kita sesuaikan alur ceritanya gitu ya, tokoh-tokohnya. Kemudian lagi ada misalnya diundang lagi Isra Mi'raj, ya kita sesuaikan temanya sama Isra Mi'raj gitu. Mereka wali murid kepada anaknya gitu, karena kan dititipkan gitu ya. Dan sebagai peserta didik, sebagai guru ya, atau yang diamanahi ini ya kita terima begitu ya Pak De. Terima itu kritiknya untuk membangunkan ya Pak De. Misalnya ada keluhan apa disampaikan, asal orang utan pun masuk ke dalam kapal. Kuda pun masuk ke dalam kapal. Nah, sudah selesai. Burung juga masuk ke dalam kapal. Sudah ya. Jerapah. Apalagi yang belum? Semut. Semut nggak ada suaranya, ya. Dah. From minus to zero and soaring higher. Jangan lupa bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to From Minus to Zero and Sharing Higher, podcast yang selalu membuat kita banyak belajar tentang kehidupan narasumber yang sangat luar biasa. Kali ini, alhamdulillah, kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Kita nggak usah melakukan perbuatan yang susah, misalkan jatuh dari permasalahan, ini ada gurunya langsung kita datang. Biar kita tidak melewati masa-masa sulit. Yuk kita perkenalkan dengan Kak Romi. Ustadz Romi ya? Masya Allah. Halo, Pak Deis ya. Iya, Masya Allah. Halo teman-teman, panggil aja Kak Romi ya. Kalau teman-teman mau tahu info lengkap dari Kak Romi, silakan follow IG Kak Romi ya, @KakRomi. Kalau teman-teman punya Facebook juga bisa nih, Kak Romi Prima Satya. Begitu aja, Pak Deis. Masya Allah. Saya kaget ini. Di luar ekspektasi saya tadi. Tapi suaranya bisa berubah dong, Pak Is. Iya, Masya Allah bisa berubah. Pakai normal apa anak-anak aja nih, Pak Is? Dua-duanya boleh tadi, Masya Allah. Udah normal dulu aja ya, Pak Is ya. Nah, gini aja deh Pak Is ya. Kaget saya, beneran kaget. Jadi tadi saya nggak terbersih kan ada suara seperti anak kecil gitu ya tadi, Masya Allah. Kebiasaannya berarti ya tadi. Kalau ini kebiasaan sehari-harinya apa ini tadi? Nah, tadi sebenarnya cosplay anak kecil aja. Cosplay anak kecil. Cosplay. Jadi kalau cosplay anak kecil itu ketika saat-saat tertentu aja sih, gitu. Pak Deis. Jadi waktu misalnya ketemu anak-anak ya kesehari-harian memang ketemu anak-anak untuk sehari-hari ya dari pagi sampai sore itu ketemunya anak-anak ya, kadang anak kelas 1 SD sampai kelas 6 SD ya begitu. Dan guru gitu. Iya Pak Deis. Saya Allah. Kalau alhamdulillah masih dikasih amanah di sebuah sekolah nih. Boleh sebutin merek nggak Pak Deis? Boleh. Dikira promosi gitu. Promosi juga nggak masalah. Bukannya ini ya, nggak apa-apa ya. Pak Deis nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Nggak ada royaltinya kan? Nggak ada. Kirain lagi masa SPMB
suruh transfer ke Pak Deis gitu ya. Dia kebetulan saya juga panitia SPMB sih. Oh, Masya Iya, Allah. jadi alhamdulillah mahasiswa baru ya. Sekolah kami alhamdulillah nih Pak Deis udah sold out juga. Masya Allah. Iya, alhamdulillah ya, sekolahnya. Ajaran baru belum mulai tapi udah sholat ya. Iya, alhamdulillah. Udah penuh gitu Sudah kursinya. penuh. Masya Allah. Dan sempat nggak enak juga Pak Deis. Sudah ada yang daftar ke kami tolak begitu. Oh, karena Iya, ruangannya. Iya, karena kuota ya. kuota siswanya ya tidak cukup begitu ya. Penuh begitu ruangannya, Iya, betul. iya. Jadi saya di SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto. Itu Masya Allah. lokasinya depan hotel Java Heritage. Oh, Java Heritage. Iya, persis Iya. depannya. Kalau mau mampir boleh di Jalan Dokter Angka nomor 56. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Kecamatannya Purwokerto Timur. Kalau mirip, kalau sama SD 1 itu kita kakak adik Pak Deis. Oh, yang Kita di sini ya. yang di Karangklesem, Karangklesem. Purwokerto Selatan itu beliau kakaknya, kami adiknya. Oh gitu. Iya, Duluan ada- yang di sini berarti ya. Duluan yang di sini, Iya, yang di Karangklesem. Karangklesem. Kalau kami di Purwokerto Timur, Masya Allah. Sokanegara. Luar biasa. Ini, Ted, boleh tanya nggak, Ted? Manggilnya Bisa. jangan Ustadz dong, Pak Deis. Oh, Kakak aja. Iya. Kakak Romi ya? Iya. Lebih deket ya, Kak? Biar agak muda dikit. Oh, gitu ya. Kak Romi, Ya. dari sekian profesi yang ada di dunia ini nih, Kak Romi, kenapa Kak Romi memilih menjadi guru nih? Nah, ini pertanyaan yang sering banget nih Oh gitu. ditanyain gitu ya. Masya Karena Allah. memang dulu secara histori saya kuliahnya bukan keguruan Pak Deis. Oh. Iya, secara akademis itu dulu saya kan di S1 Fakultas Peternakan gitu. Oh, Masya Fakultas Allah. Peternakan. Kemudian Peternakan jadi guru ya? nah, misalkan jadi guru, jadi historinya itu kalau diceritain kronologisnya dari awal sampai akhir podcast sejam nggak cukup. Nggak Jadi cukup saya ya. singkat aja. Boleh, Ted. Jadi untuk perjalanannya itu kan kuliah begitu ya Pak Is. Iya. Terus saya menemukan kayak role model teman gitu ya, role model sosok gitu. Sosok Wah, ini lah, yang diinginkan, yang cita-citakan diinginkan gitu ya. Ini saya terinspirasi lah dari beliau begitu ya. Oh, Wah, Masya Allah. bagus nih. Apa sih profesinya? Oh, guru. Nah, dari situ saya terinspirasi lah ya. Dan saya selesaikan aja dulu studi saya ya, karena itu amanah saya tua juga, orang tua juga. Heeh. Kalau Dewan gak enak ya Pak Deis Iya. ya. Waduh, malu juga mukanya nanti mau taruh di koper nggak muat gitu. Dan saya jalanin aja gitu, dan saya nikmati sih studi saya. Selesai begitu ya. S1 saya peternakan selesai. Kemudian saya itu tadi ditawari pekerjaan sebagai guru. Oh, Masya Waktu Allah. itu Iya. waktu itu memang belum guru SD sih, masih istilahnya ada namanya guru shadow, guru pendamping. Oh, Nah, guru saya istilahnya pendamping. magang dulu Pak Iya, Deis. magang. Saya magang Mm-mm. 1 tahun kurang lebih. Mm-mm. Wah, sempet ini ya, jalanin aja dulu ya, karena ini yang berbeda begitu ya. Dari Kebiasaan. peternakan ke anak-anak Iya. ya, jadi guru. Dan memang berbeda Rasanya begitu. berbeda pasti ya. Berbeda sekali. Ya itu ada pro kontra, saya jalani aja lah selama itu, dan bertahan. Ya saya diangkat begitu ya. Mm-mm. Diangkat status kepegawaiannya, bukan diangkat derajatnya sama kayak malaikat, bukan ya Pak Deis. Jadi ini diangkat status kepegawaiannya jadi guru begitu, jadi Oh, guru. Masya Allah. Guru waktu itu kontrak, ada jadi calon pegawai. Saya ikuti alur yayasan gitu. Saat itu guru swasta kan yayasan ya Pak, ikut yayasan ikut ya. yayasan aja. Oh, alurnya sampai kurang lebih 3 tahun ya saya jadi pegawai begitu ya. Oh, Dan guru, Masya Allah. dan waktu itu penempatan di guru SD begitu Pak, Oh, ininya. iya, iya. Awal gitu ya, Awalnya dari guru SD ya. di SD ini yang Harapan Bunda waktu itu. Oh, Harapan Bunda satunya malah. Harapan Bunda 1 waktu itu lokasi belum di sini Pak Deis. Oh, Lokasi masih di Sudagaran waktu itu. oh, Iya, di Sudagaran, masih satu kecamatan Purwokerto Selatan gitu Pak Deis. Jadi Oh, Masya Allah. kejawab nggak tadi pertanyaannya Pak Deis ya? Ya sedikit kejawab sih. Nah, tadi pertanyaannya siapa Pak Deis ya? Jadi itu kan Pilihan. pilihannya. Kalau menjadi guru SD. Kan akhirnya ini Pak Deis, tadi itu kan tadi kan jalan ya udah berjalan. Iya. Nah, kalau ada pilihan nih, Nah, mau
mau profesional, istilahnya Ah. mau profesional apa mau sekedar ngisi waktu. Kalau profesional Jadi kan gurunya gitu. jadi gurunya, dia kan udah mulai serius dia waduh ya. Iya. Mau profesional apa cuma mau ngisi waktu? Kalau profesional apa benefitnya? Mm-mm. Ya lebih gede dong gajinya gitu kan dia, Pak. bisa Terus lah. kalau biasa aja ya udah biasa aja. Jadi gajinya ya kecil gitu ya. Perbedaannya di mana antara guru profesional dan guru biasa? Enggak, waktu itu ditawarin itu dulu ya Pak De. Saya ditawari posisi itu dulu. Mau serius enggak gitu kan bahasanya ya De. Oh gitu. Itu saya pilih ya serius dong gitu ya. Iya. Udah kalau mau serius dinaikin dong kapasitasnya, suruh sekolah lagi Pak De. Oh, Iya, disuruh disuruh sekolah lagi kan basicnya Iya. bukan pendidikan. Pendidikan. Disuruh sekolah lagi sama yayasan waktu itu. Nah, waktu itu kepake juga Pak De, alhamdulillah. Ijazah S1 saya di peternakan. Peternakannya Terpakai digunakan. Jadi waktu itu kan ada syarat. Jadi S1 pendidikan itu syaratnya kan kalau yang ini Pak De, yang umum itu 4 tahun kuliah Pak De. Oh, Masya Allah. Nah, ini saya pangkas jalannya jadi 1,5 tahun atau 3 semester lah ya. 3 semester. Lebih Itu cepat. bisa begitu ya. Nah, ternyata ijazah yang S1 peternakan saya itu bisa mengganti SKS. Nah, lainnya itu ditambah dari beban pengalaman mengajar waktu itu. Waktu itu saya kan sempat lama mengajar ya, waktu itu SK-nya 5 tahun baru saya ajukan ininya. Pas ditanya komitmen mau serius jadi guru, ya saya masih berpikir 1 tahun itu dan saya lanjutkan beberapa tahun kemudian, dan pas genap 5 tahun ya saya coba beranikan untuk sekolah lagi jadi guru beneran gitu, guru profesional. Bukan guru pendamping ya. Guru pendamping. Iya, bagi pendamping hidup ya. Guru pendamping ya Pak. Siap. Gitu Pak Deis. Kejawab belum tuh ya pertanyaannya Pak De? Oh, kejawab. Jadi awal terjun jadi guru SD dari situ itu Pak De. Dari situ Ya memang luar biasa karena berbeda waktu itu ya, berbeda kebiasaan. Beratnya di situ aja Pak De, menyesuaikan lagi aja. Menyesuaikan antara dari peternakan menjadi seorang guru ya. Iya, gitu Pak De. Sangat luar biasa ya, karena beda ini sih ya. Biasa ngurusin hewan, sekarang ngurusin anak-anak. Ngurusin anak-anak begitu. Itu sebenarnya repotan mana itu? Ngurusin hewan atau ngurusin anak-anak? Lebih teratur, lebih repot ngurusin ini sebenarnya Pak De ya, binatang ya, hewan ya. Iya. Susah diatur gitu. Iya, kalau diajak ngomong nggak bisa sih. Kamu sakit apa? Nggak dijawab Pak De. Terus kalau sama anak-anak yang sakit yang mana? Yang ini kan ditunjuk Pak De gitu. Jadi ya situ sisi plus minus aja sih ya Pak De ya. Iya. Masya Allah, keren. Terus mulai menekuni kan ada bidang lain tuh, kata Ustadz tadi yang suara anak kecil itu. Nah, cerita menekuni cerita anak-anak gitu dongeng gitu ya. Itu mulai kapan, Tad? Oh iya, kalau itu sih berarti saya sekolah dulu Ustadz. Maksudnya jadi Pak Deis itu saya posisinya ya udah di Harbun dulu begitu ya. Oh, di Harbun dulu baru ya? Iya, di Harbun dulu, baru kemudian itu kan istilahnya pengalaman ya Pak De ya. Pengalaman, ternyata kok itu, jadi kalau dongeng atau cerita itu kan bagian dari pendidikan gitu ya Pak De. Hal kecil aja begitu ya. Nah, ternyata dari hal kecil ini saya coba deh kembangin gitu ya. Akhirnya mengembang gitu ya. Jadi profesi ya? Sebenarnya sih bukan profesi juga sih. Gitu. Kalau ada yang manggil ya kita siap aja diundang gitu ya. Promosi juga di sini boleh. Gitu. Boleh, nanti aja ada nomor ininya ya, kontak personnya Pak De ya. Person dicantumin. Boleh. Tapi memang waktu itu spesialisnya anak-anak aja Pak De. Cerita anak-anak. Istilahnya anak-anak SD deh. TK SD masih sesuai passion begitu ya. Tapi kalau anak-anak udah gede juga nggak apa-apa sih. Cuma biasanya materinya kan anak-anak gede kan harus ini ya Pak De ya, harus deep materinya ya. Nah, ini saya
yang nggak terlalu dalam tapi bisa berkesan gitu. Materinya lebih ke sederhana tapi nanti bisa Iya, iya. diaplikasikan Biasanya gitu. ceritanya apa itu? Ustaz? Mm-mm. Kayak Biasanya Kak Romi? kalau cerita lebih ke kisah aja sih. Kisah sahabat atau iya, kisah Nabi gitu? Kisah Nabi biasanya bisa, Mm-mm. sahabat juga bisa gitu. Tapi Oh, Masya yang Allah. yang sedang di ini ya teladan Nabi gitu, Kak. Oh, keren. Pak De. Ya tergantung momentum sih. Iya. Misalnya Mm-mm. bulan Ramadan berarti ya misalnya dongeng dong tentang puasa gitu, tentang Masya Allah. apa hikmah puasa Heeh. ke anak-anak gitu. Iya. Ya. Nanti kita sesuaikan alur ceritanya Heeh. gitu ya, tokoh-tokohnya. Kemudian lagi ada misalnya diundang lagi Isra Mi'raj, ya kita sesuaikan temanya sama Isra Mi'raj gitu. Terus ada lagi kemarin cerita tentang Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Ya sesuaikan temanya, alur ceritanya gitu, Kak. Kalau bulan Ramadan ini jadwal penuh ya? Kalau cerita itu? Ya, dongeng. Alhamdulillah ada aja setiap pekan itu, Pak De. Alhamdulillah keisi gitu ya. Jadi nggak pengangguran itu, ya keisi gitu ya. Ya alhamdulillah. Sambil bercerita, sambil edukasi ya. Iya. Ceritanya bukan hanya fiksi ya, ini mau kisah nyata ya. Kisah teladan. Betul. Dan kalau misalnya kisah fiksi pun ya, kita sesuaikan dengan faktanya begitu. Oh gitu. Ada misalnya diselipin gitu. Ada misalnya kalau kisah kayak puasa. Misalnya kita mau puasa, mau mengenalkan ke anak-anak, ya kita pakai tokoh misalnya Dodo gitu. Oh gitu. Itu kan nggak ada di kisah Nabi ya. Cuma kita kan bisa eksplorasi di situ, tapi faktanya kita harus sisipkan Pak De. Misalnya puasa dari jam habis subuh gitu ya sampai maghrib gitu ya, itu fakta-fakta itu harus kita tetap kedepankan, nggak boleh hanya ngarang belakang. harus ada rujukan materi bisa. Cuma memang kita nantinya akan menyederhanakan ininya bahasanya ke anak-anak biar lebih bisa diterima ya. Terima betul Pak De, menyesuaikan anak-anak. Kadang kalau anak-anak kecil itu lebih suka yang banyak variasi tokoh gitu ya. Kayak gitu. Tapi nanti tetap kita materinya, fakta-fakta itu harus diutamakan Pak De. Gitu. Ada kisah lucu nggak tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul diceritakan kepada para anak-anak ini? Ada kisah lucu nggak? Diceritakan tidur atau gimana itu? Jadi pas kita cerita gitu ya, gitu. Pas kita cerita tidur sih enggak. Ya coba kalau pas glorer apa namanya, kalau goler itu goleran ada gitu. Tiduran itu terutama pas udah puasa sih mungkin lagi udah lemas ya, goleran ya, tapi tetap kalau udah kondisi goleran itu ya kita siapkan lagi mereka gitu. Karena kalau kasih pancingan biar dia tegak lagi duduknya gitu. Karena memang nggak bisa lama Pak Deis ya kalau kita cerita ke anak-anak, dia mungkin ada yang lari gitu ya, ada yang lari, ada yang tadi goleran, ada yang ngobrol kanan kiri, bercanda. Nah itu nanti kalau merasa materi kita belum masuk nih, yuk kita alfazon lagi, kita ajak mereka fokus lagi, ajak berkomunikasi, kita ajak interaksi aja paling. Ya bisa dengan variasi kegiatan sih. Baru nanti setelah fokus lagi, yuk kita masuk lagi sampai nanti inti yang mau kita sampaikan sampai ke mereka gitu. Paling gitu sih. Kak Romi ini punya karakter suara berapa itu Kak Romi? Ya kalau dihitung masih bisa dihitung jari sih ya Pak De ya. Ya masih belajar juga Pak De ya, ada mungkin 5 sampai 6 sih ya yang saya kuasai gitu ya Pak De. Itu paling biasa. Saya sesuaikan cerita saya sesuaikan dengan suara aja begitu Pak De. Gitu. Berarti orang tua gitu yang. Iya, ada anak, orang tua begitu. Terus ada kadang juga ada binatang gitu ya. Itu sih kita coba ini kan Pak De ya. Kita coba install gitu. Diinstal dulu Pak De. Tadi kaget saya loh.
Pas lagi pas pembukaan itu saya kaget loh suaranya beda. Iya, gitu luar Pade. biasa. Nih, alhamdulillah nih Kak Romi udah jadi guru profesional, ada tambahan dongeng. Itu kisah inspiratif banget, jadi sukses lah maksudnya di bidangnya ya. Nah, sebagai dari sisi kita nih, pertanyaan wajib di From Minus to Zero nih, Ustaz. Waduh, ini susah lagi ya Enggak pertanyaannya. lah, biasa aja pertanyaannya. Jadi, setiap orang kan punya titik terendah nih, Tad. Jadi, Ustadz mempunyai titik terendah itu atau enggak gitu ya. Terus kalau misalkan punya, cara dari keluar dari titik itu seperti apa biar pendengar, sahabat Prominus ini nggak usah ikut merasakan sesuatu yang Ustadz rasakan. Oke. Jadi mereka hanya, kalau ada sesuatu yang mirip seperti ini tuh harus seperti ini gitu. Oke, siap. Insyaallah. Oke, Pak Deis. Iya, siap. Saya boleh buka contekannya dikit ya, Pak Deis? Boleh. Ini sih sebenarnya dream saya begitu, Pak Deis. Iya. Jadi tadi Pak Deis pertanyaannya minus saya begitu ya. Ada Pak Deis jelas. Oh, gitu. Saya merasa putus asa waktu itu. Pernah ngerasain Putus asa. Ya? Jadi putus asa itu bahkan saya waktu itu sempat hampir aja begitu ya, hampir berniat resign begitu. Masya Allah. Keluar dari pernah di titik itu ya? Pernah di titik itu. Waktu itu apa ya? Jenuh atau apa? Saya waktu itu sedang memvalidasi emosi saya gitu. Lu tuh kenapa sih gitu kan? Cerita ke diri sendiri gitu. Iya, lu tuh kenapa sih sampai kalau bahasa kita, lu tuh sih kenapa sih Rom sampai begitu amat harus resign gitu. Emang nggak kasihan sama anak bini ya gitu kan dia. Iya. Emang nggak kasihan sama keluarga. Coba kalau mau resign, mau keluar, pikir lagi deh gitu. Itu refleksi diri waktu itu. Yang istilahnya penolakan batin sebenarnya udah kamu keep aja dulu, bertahan dulu, stay dulu lah gitu. Enggak, saya harus keluar gitu. Terus waktu itu sudah ini ya menikah ya. Oh, sudah menikah. Terus akhirnya istri bantah kan. Terus kalau nanti keluar dari sekolah, dari Harbun gitu, mau gimana? Gitu kan dibalikin. Iya juga ya. Ya udah. Mau keluar, belum punya batu loncatan yang lain gitu. Batu loncatan, Pade. Batu kali banyak, Pade. Batu kali banyak. Batu loncatan. Iya juga. Saya langsung ini, Pade. Langsung mikir tuh. Iya juga ya. Akhirnya ya udah gimana dong? Ya udah dibetulin lagi orientasinya, niatnya mau bagaimana waktu itu memang udah posisi karyawan gitu ya, sudah pegawai lah ya. Ya udah dalam arti ya sudah sayang banget nih kalau keluar gitu. Memang waktu itu belum punya anak. Nah sekarang sih alhamdulillah udah punya anak, Pak De. Nah intinya gini, Pak De. Tadi titik terendah saya di putus asa tadi. Ya waktu itu di tahun 2020 ke sana, Pak De, sebelum COVID-19 lah, 2019 lah. Dan sempat itu, dan udahlah saya coba, bener juga kata keluarga. Saya cobalah remap lagi bikin peta lagi gitu ya, peta hidup lah ya. Ya saya coba ulang gitu, saya remap lagi. Ya saya bikin namanya The Power of Dream gitu, Pak. Ya saya benar-benar visual. Iya, The Power of Dream waktu itu. Dan saya mulai visualisasikan waktu itu di 2021 kalau nggak salah itu, dan saya bikin timeline 2022 2025, Pak De, waktu itu. Ininya timelinenya. Timelinenya 2025 dan waktu itu ya udah saya jalanin dulu, Pak De. Jalanin dulu. Putus asanya udah lumayan, Pak De, agak ini ya. Pudar gitu. Udah pudar. Nah, udah selesai di situ dan nggak ada niat resign waktu itu, udah ada kayak semacam keahlian gitulah ya. Kemampuan di sekolah begitu. Oh, tadinya itu di awal-awal berarti ya? Iya, di awal-awal berarti kan saya di 2000 waktu itu sih masuk memang 2013 lah ya, 2013 2014 itu Pak, karena minder, bukan jurusannya atau karena apa itu jadi? Ya waktu itu sih posisi
minusnya itu bukan minder sih sebenarnya, lebih ke jenuh aja gitu ya. Kok kayaknya gini-gini aja gitu ya. Jadi belum menjiwai ya belum sebagai menjiwai guru ya. iya. Jadi tanda kutip masih nunggu akhir bulan aja ini dulu gajian gitu. Nah ternyata itu yang saya keliru di situ kayaknya Pak De, yang bikin saya jenuh di situ. Karena nunggu gajian itu kali ya Pak De. Berangkat kerja itu nunggu tanggal gajian Iya gitu. kan lama Pak De ya kalau nungguin ya Pak De. Ya akhirnya saya ikut ada kayak pelatihan Pak De. Pelatihan dan itu saya jalani, saya tekuni, ya ada upgrading gitu ya Pak De. Oh iya, di sini ternyata banyak peluang ya, banyak kesibukan yang bisa saya lakukan gitu. Saya bangkit di situ Pak De. Dan tadi lanjut Pak De ya ya kan akhirnya jadi pegawai itu kalau di SD, bukan di SD maaf, kalau di sekolah Pak De, di setiap sekolah ada ini Pak De, ada masuk ke data pokok pendidikan ya Pak De. Nah itu saya dimasukkan di situ Pak De, masuk nama saya, dan waktu itu saya sempat terpanggil, jadi ada namanya pendidikan profesi guru Pak De. Nah di pendidikan profesi guru ini saya sempat terpanggil Pak De waktu itu. Sempat terpanggil buat ikut begitu ya. Dan waktu itu saya memang belum tahu manfaatnya sih Pak De ya. Akhirnya saya nggak belajar. Oh gitu. Jadi waktu itu remeh lah ya. Waktu itu juga nggak serius. Waktu itu juga pretestnya berat sih Pak De ya. Ditambah saya nggak belajar Pak De. Ya udah akhirnya nggak berhasil, nggak kepanggil ikut sekolah gitu Pak De. Itu sih paling titik minusnya Pak De. Sempat putus asa Pak De. Oh berarti kesimpulannya setiap kesempatan apapun yang kita dapat itu optimalkan ya Tat ya. Iya, harusnya begitu Pak De. Gitu, ya. Dioptimalkan. Itu buat sahabat Forminus, pesannya berarti dari Ustadz itu, apapun pekerjaan yang kita miliki, tekuni, pasti akan ada kecintaan ya Tat ya. Iya, sampai tumbuh itu. Tumbuh cinta. Pasti kegiatan akan ngikutin ngalir aja ya. Ngalir aja, kayaknya sekarang itu malah kebalikannya Pak De sama yang dulu. Sekarang itu pas di sekolah itu udah mau pulang ini ya, udah nggak kerasa ya. Jadi nggak kerasa Pak De. Gitu. Udah mau pulang ya gitu. Dinikmatin sih ya Tat. Dinikmati memang benar-benar waktu yang awal-awal itu masih lama ini mau pulang. Nunggu jam pulang malah ya. Jam pulang ya Pak De. Kalau sekarang tahu-tahu pulang ya. Masih menikmati tahu-tahu udah jam pulang. Iya, udah jam pulang. Padahal bisa jadi memang jamnya sama, mungkin aktivitasnya yang berbeda gitu ya Pak De. Karena kita memang harusnya betul tadi ya Pak De, menikmati kan akhirnya kita punya kesibukan ya. Kesibukan itulah yang bikin kita nggak kerasa waktunya gitu ya Pak De. Tahu-tahu udah selesai gitu. Luar biasa. Hal-hal seperti ini yang membuat orang-orang di luar sana itu tidak nyaman dengan pekerjaannya. Jadi pekerjaan sebenarnya itu adalah, setiap pekerjaan itu yang dihasilkan adalah mahakarya. Kalau kita serius dan tekun menjalaninya. Berarti kita bukan hanya melihat satu pekerjaan itu diremehkan. Kalau suatu kerjaan, guru buat apa sih? Tapi kalau kita menjadi profesi, guru itu profesi, serius, pasti Allah akan tunjukkan jalan-jalan rezeki buat kita. Rezekinya tenang di hati. Masya Allah. Iya kan, keberkahan. Betul Pak De. Iya kan, insya Allah cukup. Masya Allah. Mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup. Betul banget ya, Pak De. Masya Allah. Amin insya Allah. Barakallah. Jadi ingat nih Pak De nih saya. Apa itu? Jadi ingat nih. Jadi berkaitan keberkahan rezeki ya. Amin. Keberkahan rezeki. Jadi profesi guru itu memang waktu itu menurut saya, wah kayaknya gajinya nggak cukup nih ya, sampai belum dijalanin udah ngerasa nggak cukup. Ngerasa nggak cukup Pak De. Dengan list kebutuhan yang macem-macem gitu ya. Dan Masya Allahnya ajaib juga Pak De ya mungkin ya. Tapi masih bisa hidup gitu. Ya ada aja gitu ya Pak De, sumber rezeki nggak dari yang gaji itu begitu ya. Ada aja sumber-sumber yang insya Allah halal gitu ya. Itu Pak De. Dan ini saya jadi inget Pak De nih. Berkaitan sama ini ya Pak De ya. Pendidikan profesi guru tadi ya.
Jadi Ya. kan guru ada namanya setelah dia dapat sertifikat pendidik itu, ini kan sekolah dulu Pak De, namanya dari pemerintah yang pendidikan profesi guru. Profesi guru. Kemudian ada setelah selesai dapat sertifikat pendidikan Pak De. Oh, Masya Allah. Nah, Ya. nah dari sertifikat pendidikan itu biasanya ada tunjangan pendidikan, tunjangan profesi guru Pak De. Oh, ada tunjangannya. Ada tunjangannya Pak De. Itu dari pemerintah? Dari pemerintah. Oh, Masya Allah. Dari dengan syarat ya sudah memenuhi kualifikasi begitu ya Pak De. Dan yang alhamdulillah waktu itu di luar yayasan berarti itu ya? Di luar yayasan Pak De. Ya alhamdulillah itu salah satu keberkahan rezeki juga begitu. Dan waktu itu caranya gimana itu, Tat? Caranya untuk menjadi profesi itu langkah-langkahnya. Biar kan banyak guru-guru di luar sana mungkin belum tahu gitu. Iya. Ya waktu itu langkahnya kan yang penting kita sudah mengabdi di sekolah tersebut. Oh, syarat selama pertama itu 5 tahun, minimal 5 tahun. Kalau secara aturan 5 tahun. Yang keduanya punya ini Bapak apa namanya? Masuk punya nomor unik NUPTK nomor unik. Pokoknya nomor unik guru gitu, NUPTK namanya. Saya lupa kepanjangannya ya, Pak. Jadi ada nomor dapat turun nanti NUPTK-nya dimasukin ke Dapodik itu Pak De, sama sekolah begitu ya. Ya nanti lewat yang daftarin sekolah ya? Iya, operator sekolah biasanya Pak De. Ya jadi nanti kita ada menunggu panggilan lah begitu Pak De. Sama ada syarat yang tertentu itu adalah kualifikasi pendidikannya Pak De. Misalnya kalau saya SD misalnya, saya harus punya ijazah PGSD, program guru SD begitu, PGSD ya, yang sudah dikeluarkan resmi oleh perguruan tinggi. Gitu Pak De. Nah itu ya nanti diupload begitulah ke sistem. Ya nanti tunggu panggilan. Gitu Pak De. Oh, setelah itu baru tunggu panggilan, nggak ada tes gitu. Ya, kalau untuk tesnya paling administrasi Pak De. Administrasi aja. Kalau sekarang administrasi aja. Beda sama yang dulu Pak De, ada pretestnya. Kalau sekarang nggak ya, administrasi aja. Administrasi. Berarti mau jadi profesional itu harus pertama syaratnya itu harus pengabdian selama 5 tahun. Iya, di sekolah itu. Terus memasukkan nomor. Iya, ada cara nomor unik nomor KTP, NIK-nya. Yang kedua baru administrasi ya. Iya, ada ijazahnya. Betul Pak De. Insyaallah. Itu syarat pengetahuan saya juga ini. Betul Pak De. Dan saya juga tadi tuh sempat minus juga tuh Pak De. Sempat pada saat minusnya karena waktu itu saya nggak lolos terus Pak De. Oh, pernah nggak lolos juga. Pernah nggak profesional ini pernah nggak lolos? Iya, jadi waktu itu kan kepanggil terus. Memang saya juga belum fokus mungkin waktu itu ya. Belum fokus. Saya dipanggil yang pertama, yang kedua begitu. Yang kedua dan di akhir itu di apa istilahnya panggilan kedua udah kayaknya saya udah sudah memasrahkan udahlah kayaknya. Don. Iya, merasa aduh nggak mungkin lagi. Lagi dipanggil gitu ya. Bener-bener saya udah di titik sampai 2 kali. Dan nggak ngerasa, aduh ini udah nggak dapat lagi kayaknya. Saya udah 2 kali ini memang pretest Pak De. Oh, pretest. Saya udah aturan yang pertama. Iya, aturan yang pertama saya sudah yang kedua kalau pertama memang mungkin saya masih meremehkan ya, belum serius. Nah, yang kedua ini saya serius Pak De, udah belajar, sudah menyiapkan diri lah, menyiapkan diri udah ngedrill gitu, ngedrill materi dari kisi-kisi gitu Pak De. Di hari H saya kayak seperti apa ya Pak De? Wah, aku nggak yakin ya. Terus pas beberapa hari kemudian ada pengumuman, iya Pak De, saya nggak lolos Pak De. Udah saya sempat ya udahlah, nggak usah diharapin lagi gitu. sampai seperti itunya ya. Iya, sampai ngerasa pokoknya nggak punya harapan gitu ya. Sampai tidak punya harapan ya. Sempat tidak sampai punya harapan. Udah susah banget ini mah soalnya. Udah. Tapi sebelum tes juga ada rasa pedenya kurang ya. Aduh, kayaknya nggak bisa karena trauma yang 2 kali mungkin. Iya, dan soalnya ternyata pas keluar yang kedua itu, sama Pak De, soalnya sama-sama kayak kemarin polanya. Oh gitu. Iya, pokoknya ada beberapa materi yang memang
saya waktu itu belum menguasai sih gitu. Oh, Ya sudah gitu pada minusnya di situ. Tapi akhirnya saya bangkitnya itu pada beberapa tahun begitu ya. Kan saya udah nggak berharap gitu ya. Tapi tetap dari waktu itu saya sudah di tahun 2022 begitu ya. Saya pindah di 2022 atau 2023 saya pindah dimutasi begitu ya Pak dari Harbun 1 sempat ke KB juga ke kelompok bermain, dan ini di Harbun 2 begitu. Nah, dan di situ titik from minus to zero nih Pak saya dapat gitu. Jadi begini, waktu itu di tahun 2023 kalau nggak salah, 2023 2024 sekitar itu ya Pak menyemangati lagi kepala sekolah Pak memberi saya semangat, memotivasi lagi. Udah diberesin, kurang apa coba, nggak ada yang kurang sih, berkasnya udah aman gitu ya, udah secara administrasi saya udah valid semua begitu Pak udah nggak ada yang ini ya. Ternyata Pak alhamdulillah waktu itu mungkin kondisi saya kalau diceritain Pak saya udah benar-benar pasrah sama Allah. Kalau bisa diceritakan itu visualnya seperti kejadian Nabi Musa dikejar sama Fir'aun Pak Masalah berhadapan dengan lautan. Di depannya ada laut Pak yang kira-kira belakang Fir'aun kalau pasukannya ya. Sama dikejar pasukannya ini Musa sama pengikutnya kan gitu ya Pak depannya sungai ini lah Pak sungai ini lah bukan Pak pokoknya depannya laut Pak bukan sungai, laut Pak udah berenang nggak mungkin, kalau benar tenggelam Pak dan kalau mundur musuh, udah tinggal di penjara tinggal dibunuh kan ya. Nah kata Allah apa Pak sama Nabi Musa, udah pukul aja tongkatnya di laut. Musa mungkin dari itu nggak percaya kali Pak tapi yang perintah Allah masa nggak percaya, dipukul kan Pak ke arah laut. Terus apa yang terjadi, mukjizatnya adalah laut terbelah jadi dua dan ada jalan itu ya Pak dan singkat cerita kan lepas ya Pak berhasil lolos dari kejaran dan Firaun pun wafat ya, meninggal tewas begitu ya. Nah sama ceritanya kurang lebih kayak gitu, saya udah di tingkat kepasrahan tertinggi Pak tingkat kepasrahan tertinggi. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah Pak saya udah serahkan semuanya padamu ya Allah gitu ya. Semuanya padamu ya Allah. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, perubahan ya, mungkin saya dipanggilnya terakhir di tahun terakhirnya begitu ya. Perubahannya adalah pemerintah tidak ada ini Pak tidak ada pretest. Jadi yang penting administrasinya oke dan sudah bisa ikut pendidikan profesi guru Pak Masya Allah, saya udah benar-benar di tingkat pasrah, dan alhamdulillah terima kasih waktu itu kepala sekolah Harbun 2 Pak yang menyemangati saya untuk untuk maju aja gitu. Gitu Pak iya. Emang setiap orang yang punya masalah, salah satunya adalah sandaran kita harus tepat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan ada tangan-tangan Allah yang bisa menjembatani kita untuk membangkitkan semangat. Di antaranya kepala sekolah ya. Salah satu jadi tangannya Allah untuk menyambung semangatnya Kak Romi ya. Gitu alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Pak Kak Romi, tantangan terbesar sebagai guru SD apa itu Kak Romi? Iya. Kalau tantangan jelas kalau sekarang Pak di era digital ini di era digital ini memang yaitu anak-anak kan lekat banget sama gadgetnya Pak Sebenarnya sih menurut saya memang sudah zamannya nggak masalah sih ya Pak Cuma tinggal tantangannya itu adalah kita jadikan gadget itu sebagai media pembelajaran buat mereka ya. Jadi ketika mereka suka gadget dan yang dimainkan adalah biasanya game online ya itu coba tantangan kita mengemas game itu jadi alat edukasi sih pada alat yang materi pembelajaran edukatif itu tuh bisa banget pada tantangannya justru. Berarti kita jangan melawan arus, malah ngikutin arus, tapi tinggal rambu-rambunya yang benar gitu ya. Nah, iya tinggal mereka kita arahin aja pada ke yang positif begitu ya. Gitu. Ke arah yang memang tujuan kita begitu. Nah,
masalah Mm. murid udah nih. Iya. Sekarang malah wali murid. Ya, silakan minum dulu, Ted. Makasih Pak De, alhamdulillah sampai haus nih ya Mas ya. Enak nih Mas nih, ada seger-segernya ya. Salah. Nah, tantangannya kan tadi anak-anak udah nih. Mm-mm. Nah, sekarang di zamannya era digital ini kan banyak yang viral nih. Iya. Wali murid yang kritis. Mm-mm. Contohnya ada yang eh, masalah-masalah kecil aja diungkit. Itu menurut Ustadz gimana, Tad? Cara Iya. menghadapinya dan solusinya gitu. Iya. Dan pesan untuk wali murid juga seperti apa, Tad? Ada nggak? Iya. Ya, itu kan wali murid itu kan sebagai ini ya, kritik ya. Tadi Iya. kritik ya, Iya. Pak Agde ya. Sebenarnya itu sebagai bentuk perhatian ya. Kalau Perhatian. menurut saya ya, bentuk perhatian mereka wali murid kepada anaknya Anak dan gitu. sekolah ya. Karena kan dititipkan gitu ya. Dan sebagai peserta didik, sebagai guru ya, atau yang diamanahi ini ya, kita terima begitu ya Pak De. Terima itu kritiknya untuk membangunkan ya Pak De. Iya, Misalnya insyaallah. ada keluhan apa disampaikan, Iya. asal tepat Pak De, maksudnya ke orang yang bersangkutan gitu ya. Begitu sih nggak masalah Pak De. Sikapnya ya kita terima begitu ya. Dan ya kita coba cari perbaikannya Pak De, titik temunya. Begitu sih Pak De. Ya berarti kita ini dulu ya, pertemukan masalahnya apa. Masalahnya apa dulu? Kita obrolin bersama. Betul. Gitu ya. Insyaallah. Iya. Keren. Terus satu lagi nih, Tad, masalah masih wali murid juga. Waduh, apa tuh? Oke tuh nih. Menurut pandangannya Ustadz nih, ada tuh wali murid yang viral di TV itu. Misalkan nggak terima nih dengan perlakuan guru. Menurut pandangan Ustadz seperti apa dan solusinya apa, Tad? Iya. Jadi mereka misalkan nih dibilangin, kamu harus gini-gini. Dia laporan nih mau ke orang tuanya. Datang ke sekolah, nggak terima, itu gimana Tad? Iya, ya alhamdulillahnya di sekolah kita nggak ada sampai begitu ya. Tapi kalau di luar sana pandangannya seperti apa? Di luar sana ya kita kalau seperti itu sih sebaiknya harus tatap muka dulu paling ya. Maksudnya memang harus benar-benar diskusi, harus dicari dulu sumber masalahnya apa, dan jangan sampai masalahnya itu keluar dulu Pak Akde gitu. Itu kan sebenarnya jadi masalah ya. Jadi yang bumerang ya. Iya, jadi sebenarnya masalahnya sama siapa ini bocorinnya kemana-mana ya. Kemana-mana akhirnya kan yang bikin nggak nyaman itunya Pak De. Privasinya bongkar ya. Ya paling yang belum jelas gitu ya. Sebenarnya kan kalau dipertemukan antara guru ataupun pihak sekolah dengan orang tua, saya pikir akan ketemu Pak De. Ininya ya, maksudnya titik masalahnya ya. Kita harus cari dulu titik masalahnya apa sih, dan yang perlu kita ini masalahnya ya. Masalahnya apa sih gitu. Nanti masalah ini perlu diselesaikan bagaimana. Nah, itu nanti harus kedua belah pihak ini Pak De, pihak sekolah dan pihak orang tua gitu Pak, wali murid ini gitu Pak De. Dan menurut saya kalau belum selesai, belum tuntas, sebaiknya jangan diekspos ke luar. Cukup internal ini aja Pak De, internal sekolah. Berarti bagi wali murid itu harusnya kita tabayun dulu ya bahwa masalah itu ke siswa dan guru ya. Kita pertemukan masalahnya apa, jangan sampai ada perselisihan yang seharusnya tidak jadi perselisihan ya. Salah sangka itu. Iya, jadi prasangka itu yang membuat jadi runyam lah ya. Iya, betul. Jadi kayak benang nggak lurus jadi tambah kusut Pak De. Tambah kusut. Dicampur di media sosial, banyak yang bumbuin. Makin asin aja itu. Ya itulah insyaallah gunanya tabayun, bertemu untuk menyelesaikan masalah ya. Iya. Jadi pesannya buat wali murid,
kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, lebih baik tabayun, pertemukan antara siswa, anak orang tua dan sekolah. Betul, ya. Pade. Ya, Masya Allah. syukur memang masalahnya selesai dengan pihak yang bersangkutan aja, Pade. Iya, Kalau nggak menurut usah saya sampai sih, keluar ya. pihak yang bersangkutan yang nggak perlu lapor RT, Iya. lapor polisi, cukup Polisi. sampai coba ya musyawarah lingkup itu aja dulu, Pade, yang sekolah, orang tua, siswa gitu. Gitu. Alhamdulillah. Kalau di Arbun sendiri sih selama ini nggak ada kasus-kasus yang seperti itu ya. Wah, pengalaman kayaknya paling murid ini ya. Masya Allah, iya. Saya juga anaknya alhamdulillah. Di Arbun juga. Masya Allah. Ustadz, pesan nih Tad buat Ustadz lagi, sorry. Gak apa-apa, lanjut aja maunya. Ustadz boleh, kakak boleh. Yang penting jangan dipanggil kakek aja, Pak. Ini belum punya cucu, Pak. Masya Allah. Kakak masih aman lah, Pak. Kakak masih aman. Ustadz masih aman ya. Yang penting jangan kakek dulu, Pak. Belum punya cucu, Pak, kita, Pak. Bismillah lah ya Tad. Iya. Cepet-cepet punya cucu. Cepet gede. Jadi pesan nih Tad, menguatkan guru-guru yang masih belum punya profesi dan masih masih labil nih antara mau jadi guru atau enggak gitu kan, fase-fase minus bagi mereka, pesannya apa Tad? Oke. Ini memang ya tadi yang saya cerita di awal ya Pak D ya, memang posisi minus itu kita harus akui dulu Pak D ya. Yang pertama ya, kita harus dulu menerima ya. Memang ada fase itu gitu. Kita harus terima dan yang kedua kita harus bangkit Pak D. Bangkit, dan ini kalau ibarat kita ngisi HP Pak D ya, di charge ya. Oh, perlu di charge ya? Iya, di charge itu kan harus ada ininya Pak D. Mulai dari 1% dulu kan ya Pak D ya. Baru 2%, 3%, bertahap lah ya. Bertahap Pak D. Ya. Gak ada yang instan ya. Jadi tahapan itu harus kita lewati dulu prosesnya itu. Kemudian yang penting menurut saya kalau charger itu kan harus ketemu colokannya dulu Pak D. Yang pas ya. Yang pas dulu kan ya. Chargernya gitu ya. Terus dicari kontak itunya kan, sumber listriknya. Ketemu kan, udah ketemu baru bisa ngecas tuh ya Pak D. Nah kalau kita logikakan seperti colokan charger itu niat, kemudian kita tancap ke listrik, sabar Pak D. Jadi niat dan sabar aja dulu Pak D. Niat dan sabar. Niatnya apa? Berarti sebagai guru profesional yang memang mendedikasikan diri kita untuk perkembangan anak bangsa gitu ya Pak D, biar berkarakter baik. Kemudian sabar Pak D kalau belum sesuai harapan gitu ya. Kita sabar aja gitu ya. Dan insya Allah nanti bisa lah menjadi guru yang profesional gitu Pak D. Insya Allah. Berarti kesimpulannya, setiap apapun masalahnya kita terima dulu dengan ikhlas. Terima dulu apa takdir kita ya. Iya, terima dulu. Nah terus season keduanya kita jalanin, kita niat kuatkan ya. Kita niatnya biar kuat. Baru proses jalanin. Betul banget. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Insya Allah rezeki mengikuti. Betul, dan memang kita kuncinya ya, sabar aja bener Pak De. Iya tadi sabar, doa, sabar itu bener Pak De. Ya kalau belum datang, ya tunggu ya. Insya Allah nanti akan ada waktunya. Pasti insya Allah Pak De. Setiap gelap pasti akan terbit terang. Betul banget itu. Semakin gelap, yakinlah akan datang terang semakin cepat. Masya Allah. Gitu ya tadi. Raden Ajeng Kartini. Turunannya Raden Ajeng Kartini sama dia. Masya Allah. Iya, gitu Pak De. Betul, setuju banget. Ya. Balik lagi nih kita. Siap. Jadi guru terus bisa terjun menjadi salah satunya cerita dan dongeng itu ceritanya gimana Tad? Bisa terjun ke gitu ya, ke profesi ini Tad? Iya. Sekali lagi tadi kan kurang jelas Tad, biar lebih gamblang. Tadi kan kepotong dikit. Siap. Jadi yang pertama ini takdir Allah mungkin apa ya Pak De? Oh Masya Allah. Jadi waktu itu bakat saya kalau ikut casting Indonesian Idol kayaknya ditolak Pak De. Oh gitu ya. Karena saya jadi
pencerita aja Pak De. Ya anak-anak, saya lihat testimoni anak-anak ketika saya cerita di kelas kok mereka kayak Antusias gitu ya. seneng, antusias itu ya. Ini kayaknya lumayan juga nih Pak De buat nebelin dompet itu kan. Masya Allah. Nah, waktu itu cuma buat ini aja, buat iseng aja Pak De. Waktu itu iseng aja. Oh, kok anak-anak seneng gitu ya. Karena saya coba gambar juga saya nggak bakat di gambar Pak De. Waktu itu pernah cerita lucu Pak De, saya suruh apa namanya, disuruh asisten praktikum gitu ya, kakak kelas lah. Coba Rom, tolong gambar sapi. Oke, siap. Saya gambar Pak De. Nih selesai, Mas, kan manggilnya Mas. Mas sudah selesai. Sebentar. Yuk gambar sapi apa gambar Pikachu? Kata asisten praktikan. Pikachu tuh yang Pokemon Pak De. Emang nggak mirip sapi Pak De. Sejak saat itu kayaknya nggak bakat saya jadi arsitek gitu ya. Nggak bisa gambar Pak De. Udah di situ Pak De, awal terjunnya waktu ngeliat anak-anak antusias Pak De. Lihat saya cerita gitu. Terus anak-anak kandung juga kalau saya ceritain langsung lelap Pak De. Jadi ada dongeng sebelum tidur itu Pak De. Saya baca buku gitu. Kalau di anak-anak di rumah itu titik puncak tertingginya anak-anak tidur ya. Anak-anak tidur Pak De. Kalau di sekolah nih Ted, titiknya kan jadi fokus mereka. Caranya buat fokus itu gimana Ted? Iya. Cara buat fokus yang bikin mereka penasaran Pak De sebenarnya. Ceritanya kuncinya dibikin penasaran. Jadi mereka apa ini setelah ini gitu ya? Kita kasih, kalau kita kasih headline juga, kasih judul dulu Pak De. Kasih judul yang menarik dulu gitu. Nah, menarik, mau tahu nggak setelah ini ceritanya gitu kan? Jadi misalnya cerita tentang Nabi Nuh misal Pak De. Kapal sudah jadi. Kira-kira apa yang terjadi setelah ini ya teman-teman gitu. Nah, kan kita kasih apa ya? Kapalnya udah jadi. Terus terus apa lagi gitu kan? Mau tahu gitu ya. Nanti kita kasih perhatian lagi, bisa tepuk, bisa nyanyi kayak gitu Pak De, untuk mengalihkan fokus mereka lagi. Mereka jadi lebih fokus ya Ted ya. Masya Allah. Boleh dong sepil ceritanya di sini. Nggak kan ikrar promosi Pak De. Ya nggak masalah kan. Oke deh, karena diminta nih. Promosi kan bagian dari ikhtiar. Siap. Ini yang biasa saya coba Pak De. Yang biasa saya coba ke audien. Tadi saya fokusnya di anak-anak aja Pak De, di usia SMP, TK begitulah Pak De. Iya, saya coba ya Pak De ya. Ini saya ambil di posisi ini aja Pak, di pertengahan cerita begitu boleh. Ya. Siap. Karena kalau sesi full kayaknya sampai sahur nih Pak De. Oke. Baik, Pak De, ini saya jadi waktu itu ceritanya saya biasa gunakan media juga sih Pak De. Oh, ada medianya. Ada medianya juga. Biasanya ini bikin sendiri atau? Iya. Ini bikin sendiri Pak De. Cetaknya sih di percetakan Pak De. Ya. Mau coba ini Pak De, simulasi beneran Pak De. Oke, ini saya geser dulu ya dikit. Baik. Setelah saya pengondisian, baik teman-teman. Kan ceritanya Nabi Nuh udah selesai buat kapal nih Pak De. Gimana? Sudah selesai buat kapal? Sudah ya Allah. Saya sudah selesai buat kapal ya Allah. Oke. Kalau begitu, naikkan binatang serba sepasang. Orang-orang beriman juga masukkan ke dalam kapal. Nah, kemudian singa masuk ke dalam kapal. Wow. Gajah pun masuk ke dalam kapal. Orang utan pun masuk ke dalam kapal. Kuda pun masuk ke dalam kapal. Nah, sudah selesai. Burung juga masuk ke dalam kapal. Sudah ya. Jerapah. Apalagi yang belum? Semut. Semut nggak ada suaranya, ya. Dah, orang beriman juga masuk. Pak Joko masuk.
Bu Joko juga udah masuk ya. Nah, teman-teman, Nabi Nuh periksa kehadiran orang-orang yang ada di dalam kapal. Ya absen ya sama Nabi Nuh. Coba saya absen dulu ya. Ada Mas Bejo juga itu. Mas Bejo, hadir Mas Bejo. Hadir. Oh, alhamdulillah. Dokter Kiam, hadir Dokter Kiam. Orang Jawa berarti ya? Orang Jawa. Hadir. Alhamdulillah sudah hadir semua. Begitu ya. Ternyata sudah naik kapal semua. Tapi teman-teman, Nabi Nuh masih ada yang kurang nih. Siapa ya? Ternyata ada yang belum masuk ke dalam kapal. Kan'an, anak saya ikut tidak naik kapal. Nah, tanyalah ke orang yang ada di sekitar kapal. Mang, ayah Kan'an teh? Teh ayah ayah ke mana ya? Mas Joko, wonten Kan'an nang kono? Boten wonten. Wah, kemana ya Kan'an? Nabi Nuh pun naik ke atas kapal. Dari atas kapal, Nabi Nuh melihat Kan'an sedang bermain bola bersama teman-teman di daratan. Nuh karena sayang dengan anaknya, dari atas kapal memanggil, "Ya bunaya, arkam ma'ana. Kan'an, sini nak, naik kapal bareng papi." Kan'an yang mendengar panggilan ayahnya menjawab, Sa'awila jabal yasimuni minal ma. Kan'an tidak akan naik kapal papi. Kan'an akan naik ke gunung yang tinggi yang bisa menyelamatkan dari banjir. Jangan nak, akan ada banjir yang besar yang akan menghanyutkan engkau nak. Tidak papi, tenang saja, Kan'an akan selamat. Bentar minum dulu. Iya, Masya Allah. Nah, Agak diangkat Tat, biar kelihatan. Nah, itunya. iya. Nah, iya. Lanjut nih ya. Kan'an naik gunung yang tinggi. Gunung pun tenggelam dihantam banjir. Kan'an pun tenggelam teman-teman. Tolong! Kan'an tidak bisa berenang, tolong! Nah, begitu Pak De, kurang lebih ceritanya Pak De. Keren, Masya Allah, luar biasa. Keren, luar biasa ini Tat. Effort juga ya Tat ya? Iya, itu biasanya belakang punggung keringetan Pak De, biasanya kayak main bola Pak De. Oh. Biasanya Pak De. Memang saking ininya ya, semangatnya ya. iya kadang memang harus menjiwai ya Pak De. Jadi sebelum dicoba ke anak-anak, kita sih ada simulasi juga gitu ya. Simulasi simulasi ya, ya, baru kita sampaikan. Ya kadang kita apa namanya sih Pak De, main off teaternya. Jadi kita main off teater, jadi kita berperan di atas pikiran gitu kan. Kita memang membayangkan seolah peristiwa itu terjadi gitu Pak De. Dan visualisasikan di brand kita gitu Pak De. Wah, ini kita merasakan ada di dalam perahu itu. Merasakan gitu ya. Di perahu itu bagaimana hiruk pikuknya. Terus kan juga kita harus punya ini variasi suara tadi Pak De, yang membuat anak-anak membedakan bisa membedakan antara Kan'an, antara si Bejo gitu ya. Dialog-dialog itu Pak De. Dan kadang kalau pas lagi ada waktunya saya install beberapa suara sih Pak De, dan butuh waktu lama Pak De untuk install suara biar bisa begitu. Ngepasin ya. Biar memang jadi Allah anugerahkan indera
apa Suara suara buka Pak ya, suara. dan itu butuh apa ya, kayak komputer diinstal dulu Pak Install dulu biar ya. bisa Latihan lah ya. latihan Pak iya. Masya Allah. Nah itu Pak ya, salah satu contoh sih ya, yang pernah saya coba gitu ke Masya Allah. yang TPQ. Kadang sih undangannya pernah siswa juga, TPQ juga ke masjid juga. Masjid. Iya, pernah begitu Iya. diundang gitu. Tapi menurut saya sih sangat-sangat perlu ya. Kalau cerita-cerita seperti Ustadz ini kan, pertama pesannya dapet, ya kan. Terus dari segi pola pikir juga kebentuk, ya kan. Jadi bukan hanya cerita-cerita yang di HP yang instan-instan aja. Kalau ini kan runtutannya jelas, terus emang benar-benar cerita nyata, bukan fiksi ya. Jadi memang cuman dibumbuin dengan karakter-karakter tambahan yang membuat pendekatan kepada anak didik atau si pendengar ya. Betul. Saya juga setuju gini Pak De, berkaitan dengan pola pikir anak ya. Jadi yang instan itu. Jadi bisa juga diterapi pakai cerita Pak De sebenarnya kalau menurut saya. Jadi terapi cerita. Jadi kan urut itu Pak De. Jadi ketika kita menceritakan hal yang runut dan otak itu juga akan otomatis runut Pak De. Runut. Ketimbang sudah 1 jam. Oke, oke, jadi kalau ini Pak De ini saya sedikit nggak apa-apa ditambahkan oleh. Jadi kita itu dengan cerita ini sebagai terapi menurut saya Pak De. Terapi buat anak-anak yang sekarang tuh generasi 15 detik kayaknya Pak De. Yang scroll gitu Pak De. Kan 15 detik Pak De. Kalau dengerin cerita kan harus 30 menit dulu baru dapat klimaks ceritanya Pak De. Ya. Nah, ini mungkin sabarnya harus ada. Kalau di scroll itu kan 15 detik Pak De udah dapat klimaksnya. Dan anak-anak kalau nggak dapat klimaksnya cari yang lain lagi, scroll lagi. Nah, ini menurut saya tadi Pak De berkisah atau cerita ini bisa jadi terapi Pak De buat menstimulus anak supaya dia butuh proses. Ternyata hidup itu panjang loh prosesnya gitu. Itu Pak De, dan mau ada urutan apa ya pada perjalanan, ada alurnya dari awal sampai terakhir itu Pak De. Itu Pak De. Sekarang kan ada penelitian itu generasi Gen Z itu bisa itu aja tuh di googling. Kalau generasi Gen Z itu perusahaan-perusahaan malah menolak. Gitu ya, salah satunya yaitu mereka kepengennya instan, terus kerjanya sedikit, kepengen gaji besar. Gitu. Boleh di googling aja itu gitu, ada. Kenapa perusahaan menolak generasi Gen Z? Nah itu supaya diantaranya mereka nggak kepengen prosesnya tadi. Jadi kepengennya instan jadi. Contohnya jadi kuli, tahu-tahu jadi CEO, ternyata kan cerita-cerita kayak gitu yang dari luar itu kan. Gitu ya. CEO deketnya pengennya kan ceritanya instan aja. Betul banget. Nah, kalau proses-proses kayak ceritanya Ustadz Karomi ini kan dari runtutan dari awal sampai akhir itu kan butuh proses, butuh kesabaran gitu kan. Nah, Karomi ini bisa menarik minat mereka mendengarkan. Contohnya bikin penasaran, akhirnya jadi bisa. Kalau yang nggak sabar kan, kalau ceritanya monoton lurus aja tanpa kayak Karomi, itu mereka kan males gitu kan. Tapi Karomi ada itu untuk interaktif, terus ada hook yang bikin mereka kepengen mendengarkan. Itu luar biasa sih. Boleh? Ini ntar kalau orang tua di pendengar Prominus itu mau calling Ustadz, siap kan ya Ustadz ya? Siap. Asal insya Allah Pak De, yang penting waktunya pas bisa, insya Allah sama sehat, insya Allah siap Pak De biasanya Pak De. Terjangkau kan ya tadi ya? Nah? Terjangkau? Apanya tuh? Apanya tuh gitu? Siap itu yang penting tujuannya sih sebenarnya saya Pak, strong way-nya adalah anak-anak itu
akhlakul karimah ya Pak. Tujuannya itu ya, Tat. sebenarnya Bukan materi ya, Tat ya. bukan, Salah ya. lah ya. Materi nomor pertama gitu, nggak bisa. Akhlak ya nomor atasnya lagi gitu Di ya, Pak. atasnya materi Di gitu. atasnya. Sebenarnya kita itu Pak, ya menciptakan generasi anak yang baik dengan Masya cerita Allah. ini efektif Pak. Efektif ya. Karena memang dengan cerita itu kan mengalir ya Pak. Ada alur cerita, Iya. ada alur cerita yang itu membuat anak-anak penasaran. Abis ini apa lagi nih? Abis ini apa lagi? Siap. Ketimbang kita hanya menyampaikan pesan gitu ya Pak, pesan quotes misalnya, quotes itu. Nah kalau dengan cerita insya Allah sudah ada ilustrasi begitu biasanya Pak. Siap. Dengan alur cerita. Ada quotes nggak buat anak-anak? Iya. Untuk ini ya pesan ya Pak. Pesannya. Iya, untuk pesan anak-anak kalau menurut kakak ya buat teman-teman ya cari kisah teladan Nabi atau kisah sahabat yang bisa memberikan perubahan yang lebih baik bagi teman-teman semua gitu. Buat pendengar From Minus nih, buat penutupan pesan-pesannya apa nih? Oke, buat closing statementnya. Oke, untuk teman-teman pemirsa From Minus to Zero ya. Jadi hidup ini kita membutuhkan niat begitu ya. Niat. Kemudian setelah niat kita jalani dengan sabar, maka insya Allah kesuksesan menanti kita di gerbang sana gitu. Amin, Pak. keren Tat, Masya Allah, barakallah. Kayaknya cukup sekian ya Tat ya. Oh kirain mau sampai ini Pak, maghrib lagi gitu ya Pak. Ini udah selesai Pak. Udah, cepet banget sih Pak. Insya Allah kita lanjut episode berikutnya Tat. Gitu. Okay. Yang penasaran boleh like, komen, dan share ya Tat. Oh boleh. Iya, masalah kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk menghadirkan Ustadz lagi, boleh nih komen di. Boleh. Tertera nanti ya Pak B. Boleh. Alamat IG saya ya, boleh ya. Dicantumkan. Oke, boleh. Terus anak-anak yang mau ikut ceritanya Ustadz, boleh komentar kita. Oke. Ustadz juga boleh jawab di kolom komentar juga kita. Oke, siap. Nggak perlu nomor rekening kan ya Pak De? Perlu dong. Oh, perlu. Ya cuma nomor WhatsApp aja gitu ya. Rekening menyusul lah. Terima kasih Tat. Oke, Pak De, saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari From Minus to Zero atas perhatiannya. Semoga percakapan ini ambil aja yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya abaikan. Ya. Masya Allah. Terima kasih banget Pak De. Jazakumullah. Udah diundang nih Pak De. Insya Allah menjadi ikhtibar ya, yang terbaik buat kita dan menjadi amal jariah semoga ya Tat ya. Jadi hadirnya kita di sini kita ingin hanya bukan menggurui ya Tat ya, tapi membuat cerita kehidupan narasumber biar mengenal lah Tat. Jadi menyentuh hati para pemirsa yang ada di From Minus ini. Misalkan mereka mengalami problem yang sama, udah ada contohnya dan solusinya seperti apa. Menguatkan iman, menguatkan tekad, yang penting niat kuat ya. Apapun profesinya, tetap yakini itu adalah jalan menuju pintu-pintu rezeki. Amin. Amin. Jangan lihat gajinya, jangan lihat prosesnya sulit, susah, tapi jalani dulu. Pasti kalau kita fokus, kita benar-benar yakin Allah akan buka pintu-pintu rezeki. Kalau janjinya perusahaan, janjinya yayasan, itu kan hanya nominal, itu aja. Tapi Allah menjanjikan suatu kebaikan akan dibalas ribuan kebaikan. Apapun yang kau miliki hari ini adalah takdir terbaikmu. Jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From minus to zero and soaring higher. Jangan lupa bersyukur.